Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dengan channel Kokok Betok 71. Oke, mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat. Dan untuk pada kali ini kita akan mencoba mengembangkan budidaya cacing, di mana kita akan mencoba bagaimana caranya untuk bisa beternak cacing untuk keperluan kandang sendiri. Di sini sudah ada bahan-bahan yang akan kita buat untuk membudidayakan cacing, yaitu pertama kita manfaatkan yaitu limbah kotoran dari sapi atau biasa disebut dengan letong. Nah, di depan kita ini sudah ada yang namanya limbah tai sapi. Tapi tidak hanya cukup dengan limbah tai sapi, ada beberapa bahan lainnya seperti gedebok pisang dan juga limbah dari pasar seperti daun kubis, dan juga ada untuk makanan cacingnya yaitu ampas kelapa. Karena yang kita cari sebenarnya bukan hanya ampas kelapa, bisa juga menggunakan ampas tahu, tapi karena ampas tahunya hari ini nggak ada, jadi kita bisa menggunakan ampas kelapa. Oke pemirsa, untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, mari ikuti video kami sampai dengan selesai. Oke, baik pemirsa, inilah beberapa cara. Yang pertama sudah kita siapkan, yaitu limbah sapi, limbah tai sapi atau biasa disebut dengan teletong, sudah kita siapkan. Nah, untuk beberapa bahan lainnya seperti gedebok pisang dan juga tanah humus. Ini tanah humus ya, tanah biasa, tanah untuk tanaman, itu gedebok pisang. Dan untuk selanjutnya, jadi biar cepat selesai, kita lanjutkan lagi untuk mempersiapkan bahan-bahan yang lainnya. Ini gedebok pisang ya, kita belah-belah. Pokoknya ikuti aja video sampai habis biar nggak gagal paham. Karena ini pengembang biakan cacing, tapi untuk pakan sendiri, agar akan ternak kita nggak perlu beli. Ini cukup kita bikin sekali, tapi bisa berguna untuk beberapa generasi ternak kita. Nah, ini juga limbah pohon pisang atau gedebok pisang. Ada juga yang bilang gedebong, dan yang juga yang bilang gedebok. Ada juga kalau orang pendiam itu makanya dibilang gedebok pisang, nggak mau ngomong. Nah, ini kita cacak-cacak ya, kita belah-belah biar cepat, pembusukannya cepat. Karena ini nanti untuk rumah atau berkembang biaknya cacing di gedebok ini. Oke, untuk selanjutnya, bahan selanjutnya yaitu ada rompesan. Di sini ada rompesan kubis. Nah, kubis
Ini biasanya kita menggunakan ampas tahu. Nah, ini nggak ada ampas tahu karena ini budidaya cacingnya itu untuk yang penting cacing atau cacing kalung, cacing merah itu bukan cacing sutra. Jadi kita bisa menggunakan kubis untuk bahan makanannya, dan juga di sini ada ampas kelapa. Nah, ampas kelapa ini juga dapat minta dari pasar. Oke, mari kita kumpulkan dulu bahan-bahannya pemirsa ya. Oke, baik pemirsa, semua bahan sudah terkumpul dan tersedia. Dan di sini bahan-bahannya juga tidak susah kita nyarinya. Semua ada di sekitar lingkungan kita. Dan intinya semua itu kita dapat dari gratis. Gratis tis. Nggak perlu beli. Untuk bahan-bahan yaitu seperti gedebok pisang dan juga letong atau tai sapi sudah tersedia. Ada juga di sini ampas kelapa. Nah, sebenarnya untuk ampas kelapa ini biasanya untuk media cacing sutra atau cacing tanah yang agak lembut. Tapi karena di sini nggak ada ampas tahu, maka kita tetap memakai ampas kelapa. Dan pada intinya kita membuat cacing ini bukan untuk dijual, tapi untuk konsumsi hewan ternak kita, yaitu tujuannya supaya biaya pakan irit, tapi entok kita tetap bisa cepat besar dan gemuk. Oke, tidak buang-buang waktu. Pertama, sudah kita siapkan lahannya atau tempatnya. Nggak usah yang bagus-bagus, karena mau buat tempat cacing dan juga untuk letong. Pertama kita sekat. Kalau memang mau rapi, ya terserah pemirsa semua atau rekan-rekan semua. Mau rapi bisa dibikin rapi, tapi karena ini yang penting kita dapat cacingnya dan juga lahannya juga kita terbatas ya, artinya tidak lebar, jadi kita manfaatkan aja lahan seperti ini. Pertama sudah kita buat. Nah, nanti di sini kalau ini sudah ke sini, nanti kita kasih lagi kayu ya. Pertama ini udah tanah nih, udah tanah. Nah, ini karena di sini kita itu nggak perlu pakai biangnya atau pakai bibitnya. Jadi di dalam tanah ini sudah ada banyak indukan cacing yang memang asli dari alam sini. Jadi kita tinggal memberikan di atas tanahnya ini yang pertama yaitu gedebok pisang. Nah, bawahnya kita susun dulu gedebok pisangnya. Nah, ini ya lapisan pertama, bisa di zoom. Lapisan pertama gedebok pisang. Terus itu selanjutnya, media selanjutnya setelah gedebok pisang, baru kita berikan di atasnya kotoran sapi atau limbah sapi. Di sini teletong. Ini sudah kita diamkan sekitaran 3 bulan, jadi sudah bisa buat pupuk, juga bisa buat media untuk pembuatan ternak cacing. Gedebok sudah ya. Selanjutnya atasnya kita kasih kotoran sapi. Baik pemirsa, inilah tadi udah 2 tahapan. Yang pertama tadi yaitu gedebong pisang di bawahnya. Setelah itu kita ampar lagi kotoran sapi atau teletong. Dan untuk selanjutnya kita lapiskan lagi
yaitu tanah humus, tanah yang banyak humusnya, atau tanah hitam, bisa juga tanah merah. Cuman yang jelas yang banyak humusnya, karena ini akan mempermudah berkembang biaknya cacing. Nah, selanjutnya kita taburkan di atasnya ya. Nah, ini sampah-sampah jangan sampai ikut seperti plastik, karena dia akan menghambat berkembang biaknya anakan cacing atau telur cacing, dan dia tidak suka dengan bau-bau plastik. Nah, ini tadi sudah kita ratakan ya, di atasnya tanah hitam atau tanah yang banyak humusnya. Oke, untuk selanjutnya, ini biasanya kalau kita menggunakan biang atau bibit cacing, ini kita berikan bibit cacing, tapi karena ini tidak menggunakan bibit atau tidak menggunakan biang, jadi memang kita sudah di dalam tanah ini sudah banyak cacing-cacingnya, jadi kita nggak perlu menggunakan bibit lagi. Kalau kita akan menggunakan bibit, setelah kita kasihkan tanah, kita taruh aja cacing ini gini. Nah, sebelum kita taruh, kita lihat dulu cacing ini mau masuk nggak ke dalam tanah. Kalau dia mau masuk ke dalam tanah, berarti cacing ini cocok untuk di tanah ini. Lihat, dari pergerakannya dia mau masuk ke dalam. Nah, itu kita tutupi aja. Dia tidak ngeliat-ngeliat. Kalau dia ngeliat-ngeliat itu tanahnya banyak asamnya itu. Jadi perih lah, kalau kita itu perih. Jadi airnya mati. Nah, ini cocok ini tanahnya. Oke. Untuk selanjutnya, lapisan yang selanjutnya yaitu, karena nggak ada ampas tahu ya, kita gunakan ampas kelapa. Ampas kelapa ini kita dapat dari pasar. Nah, sebenarnya ini bagusnya untuk cacing sutra, tapi karena nggak ada ya nggak apa-apa. Karena intinya kita yang penting dapat menghasilkan cacing, dan cacing itu nggak perlu kita jual untuk konsumsi hewan ternak kita sendiri. Karena ini kan ternak sampingan atau rumahan, cuman mengharapkan dengan hasil yang lumayan dan tidak menjadikan beban daripada pakan-pakannya. Nah, salah satunya kita bikin peternakan cacing sendiri. Selain limbah-limbah seperti dari pasar, kita manfaatkan, kita bikin pakan alternatif dari pembibitan cacing. Oke, untuk selanjutnya kita taburkan ampas-ampasnya. Ampas gemuk. Untuk bahan makan cacing itu bermacam-macam ya. Ada ampas tahu, ampas kelapa, ada juga sampah-sampah rumah tangga atau sampah-sampah sayuran. Contohnya seperti kubis. Ini kubis. Ini kubis juga kita nggak beli. Kita ngambil dari rompesan. Ini sebenarnya baiknya kita cacak ini agar pembusukannya cepat, tapi nggak perlu kita cacak. Kita ginikan aja. Nah, inilah pemirsa rangkaian lapisan-lapisan yang kita ini kan. Mohon maaf, ini karena terlalu ngoyo, jadi gobyo semua. Ini lapisan yang terakhir, yaitu udah makanannya. Biasa makanannya kita ulangi lagi, biasanya ampas tahu, tapi karena ini nggak dapat, akhirnya kita pakai ampas kelapa dan juga kubis-kubis dari pasar. Dan untuk selanjutnya, supaya tidak diacak-acak dengan hewan-hewan ternak kita, karena kita bikinnya kan di dalam kandang ini.
Jadi kita tutup. Walaupun nggak diacak-acak pakai hewan ternak, itu perlu kita tutup supaya nggak kena hujan. Kita tutup juga dengan menggunakan terpal atau banner-banner yang sudah tidak terpakai. Karena pada intinya untuk di kandang kami atau di kokok petok ini semuanya serba kita manfaatkan barang-barang bekas yang sudah tidak berguna. Jadi kita manfaatkan kembali supaya bisa bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah usaha, baik itu untuk kandangnya, untuk pembuatan pakannya. Nah, ini kita tutup ya, tutup. Sambungannya kita bisa gunakan ini plastik. Nah, oke pemirsa, cukup selesai ya, sudah selesai rangkaian-rangkaian tadi. Bagaimana caranya kita membuat budidaya cacing untuk pakan ternak entok kita. Dan buat teman-teman yang mau mencoba silahkan. Yang satu hobi silahkan kalau mau mencoba untuk pembibitan atau pembudidayaan cacing untuk hewan ternak kita. Dan kita saling untuk mensupport agar kita semangat dan kita menerima saran serta kritik. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi.